Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Untuk mengangkut paling sedikit 200 ton, barang ke tempat penyimpanan, seorang kepala proyek memerlukan alat pengangkut. Oleh karena itu, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis yang pertama itu berkapasitas 10 ton. Kemudian truk jenis yang kedua itu berkapasitas 8 ton. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 2 truk. Jadi yang harus disewa itu sekurang-kurangnya 22 truk. Jika harga sewa truk jenis yang pertama 300.000 dan harga sewa truk jenis yang kedua 275.000, model matematikanya adalah, sebelumnya saya katakan bahwa kita harus memisalkan dulu ya. Nah, yang dimisalkan itu biasanya yang punya keuntungan, tapi di sini nggak ada yang punya keuntungan. Yang diketahui itu yang punya harga sewa, maka yang kita misalkan juga sesuatu yang punya harga sewa. Nah, siapa sesuatunya itu? Sesuatunya itu adalah truk. Nah, yang punya harga sewa di sini ada truk jenis yang pertama dan ada truk jenis yang kedua. Maka kita misalkan mereka dengan, saya mau ambil X dan Y. Misalkan X adalah banyak truk jenis 1, saya tulis truk 1, dan Y sama dengan banyak truk jenis kedua, saya tulis banyak truk yang kedua. Selanjutnya kita buat tabel sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Oke. Kita buat dulu tabelnya. Di sini tadi yang dimisalkan ada truk 1, di sini ada truk 2. Truk satunya itu dimisalkan dengan X, ya kan? Truk 1 dengan X, kalau truk 2 dimisalkan dengan Y. Selain itu, yang diketahui di soal truk jenis 1 berkapasitas, berarti kita tulis di sini ada kapasitas truknya. Kapasitas truknya yang truk pertama ada berapa ya? Kalau yang kedua juga ada berapa ya? Kapasitas truk jenis yang pertama kapasitasnya 10 ton, berarti ini 10. Kalau truk yang kedua ini kapasitasnya 8 ton, berarti kita tulis 8. Kemudian di atas sini ada keterangan untuk mengangkut paling sedikit 200 ton. Ini tadi kan ton, sini satuannya ton, sini satuannya ton. Dan ini dia mengangkut paling sedikit 200 ton, artinya di sini itu ada maksimal kapasitas, begitu ya. Nah, maksimal kapasitas ini untuk yang kapasitas truk jenis 1 dan truk jenis keduanya. Kapasitasnya adalah 200 ton, sehingga di sini kapasitas truk ini kita isi dengan 200. Jadi yang satuannya sama itu pasti mereka sejajar. Ini tadi satuannya ton, ini satuannya ton, di sini juga satuannya ton. Oke, selain kapasitas truknya yang dibicarakan, ada siapa lagi? Selain itu ada ini, ia harus menyewa sekurang-kurangnya 22 truk, berarti ini kita misalkan dengan banyak truk. Nah, 22 truk ini kan tidak dikatakan ini truknya A apa truknya B, ya kan? Tapi ini apa? Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 22 truk. Jadi truk A sama truk B itu sekurang-kurangnya yang disewa ada 22 truk, berarti dia masuk ke sini. Maksimal truk yang disewa adalah 22, sekurang-kurangnya 22 truk, berarti dia masuk di sebelah sini. Kemudian siapa di sini? Nah, di sini tadi punyanya truk 1. Truk 1 dimisalkan dengan X, kalau truk 2 dimisalkan dengan Y. Maka kita isi ini X dan Y. Kemudian siapa lagi yang belum masuk tabel? Oh, ada harga sewa. Berarti kita tuliskan di sini
Ini harga sewa. Oke, harga sewa. Berapakah harga sewa dari truk yang pertama? Harga sewa truk jenis yang pertama adalah 300.000. Kalau harga sewa truk yang kedua itu 275.000. Ada lagi yang belum masuk ke tabel? Sudah ya, semuanya sudah masuk ke tabel. Maka kita susun fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Fungsi kendala. Nah, fungsi kendala itu yang selain harga sewa, berarti ada ini nih yang masuk ke fungsi kendala. Di sini ada kapasitas truk 1 itu 10. Truk 1 dimisalkan dengan X ya, maka kita tulis dengan 10X. Kita pakai yang biru, 10X ditambah yang ini kapasitas truk 2 itu 8, truk 2-nya dimisalkan dengan Y, kita belum tahu tanda pertidaksamaannya, kemudian kapasitas maksimalnya adalah 200. Nah, kata-kata yang digunakan di sini itu adalah paling sedikit 200. Jadi kapasitas muatannya itu paling sedikit dia mengangkut 200. Artinya minimalnya 200 ya kan, tapi dia boleh lebih dari 200. Maka nanti menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Paling sedikit berarti pakai lebih dari atau sama dengan. Sehingga di sini tandanya menggunakan lebih dari atau sama dengan. Ini pun bisa kita sederhanakan dengan bilangan yang sama, itu kita sederhanakan dengan dibagi 2 ya. 10X dibagi 2 hasilnya 5X, ditambah 8Y bagi 2 hasilnya 4Y, tandanya lebih dari atau sama dengan 200 bagi 2 nilainya adalah 100. Fungsi kendala pertama. Fungsi kendala yang kedua dari sini X ditambah Y, ini 22 truk tadi kata-katanya adalah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu sama saja minimal. Jadi sekurang-kurangnya itu sama saja dia bilang minimal yang disewa itu 22 truk. Itu kan, jadi berarti boleh lebih dari 22 truk, sehingga nanti tanda yang digunakan adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, sini juga pakainya lebih dari atau sama dengan, maksimalnya itu 22. Kalau ini sudah bentuk yang paling sederhana. Ingat, jika fungsi kendala tadi X-nya itu menyatakan banyak truk 1, Y-nya menyatakan banyak truk 2, dan pasti banyaknya truk itu bilangan positif, sehingga syarat yang selalu ada X lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Oke, fungsi kendala selesai. Sekarang kita masuk ke fungsi tujuan. Kalau 2 soal sebelumnya fungsi tujuannya tentang keuntungan, kalau ini fungsi tujuannya itu tentang harga sewa. Nah, berapakah harga sewanya itu? Fungsinya adalah Fx, Y sama dengan harga sewanya ini 300.000, itu harga sewanya truk 1 yang dimisalkan dengan X ditambah 275.000 truk 2 ya, ini harga sewa truk 2 yang dimisalkan dengan Y. Jadi inilah fungsi tujuannya, ingat tidak usah disederhanakan. Sehingga bisa kita tuliskan model matematikanya ada siapa saja. Ada 5X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 100, ada X tambah Y lebih dari atau sama dengan 22, ada X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Ada juga fungsi tujuan, Fx, Y sama dengan 300.000 X ditambah 275.000 Y. Nah, inilah model matematika untuk contoh yang ketiga. Sekarang bagaimana untuk contoh yang keempat? Seorang pedagang beras menjual beras 1 dan beras kedua, ada jenis 1, jenis kedua. Daya muat kiosnya itu tidak lebih dari 6.000 kilo. Jadi pedagang beras itu punya kios dan stok
beras yang ada di kios itu tidak boleh lebih dari 6.000 kilo. Kemudian harga pembelian beras jenis yang pertama ada 12.000. Harga pembelian beras jenis kedua 10.000. Pedagang tersebut mempunyai modal, dia punya modal 48 juta. Susunlah model matematikanya. Oke, untuk bentuk soal yang seperti ini, kita juga harus selalu memisalkan dulu yang pertama. Nah, pertanyaannya siapa yang dimisalkan? Nah, di sini pedagang itu kan punya modal 48 juta. 48 juta itu digunakan untuk membeli barang jenis yang pertama dan digunakan untuk membeli beras jenis yang kedua. Sehingga yang kita misalkan itu adalah beras jenis yang pertama dan beras jenis yang kedua. Karena itu adalah barang yang dia beli dan yang dia jual, ya kan? Maka ini kita misalkan masih menggunakan X dan Y. X-nya adalah banyak beras jenis 1, saya tulis banyak beras 1, dan Y itu adalah banyak beras jenis kedua, atau saya tulis dengan banyak beras yang kedua. Setelah kita misalkan, selalu kita buat tabel. Kita buat tabel di sini. Yang kita misalkan tadi ada beras 1, kemudian sebelah sini ada beras yang kedua. Beras satunya tadi kita misalkan dengan X, beras keduanya tadi dimisalkan dengan Y. Selanjutnya, daya muat kios tidak lebih. Berarti yang dibahas di sini adalah daya muat. Saya tulis di sini muatan gitu ya. Oke, nah muatannya itu berapa begitu? Oke, kita buat dulu tabelnya di sini. Daya muatnya tidak lebih, berarti di sini masih ada kolom lagi untuk maksimalnya berapa gitu ya. Saya tulis sini judulnya maksimal. Daya muat tidak lebih dari 6.000, berarti maksimalnya itu adalah 6.000 kilo. Kita tulis di sini 6.000. Nah, 6.000 itu dari siapa sama dari siapa? Jelas 6.000 itu kan isinya dari beras 1 yang dimisalkan dengan X dan dari beras 2 yang dimisalkan dengan Y. Selanjutnya, harga pembelian beras jenis 1, harga pembelian beras jenis 2. Berarti di sini ada baris harga pembelian. Oke, ada yang namanya baris harga pembelian. Harga pembelian beras pertama, harga pembelian beras jenis 1 itu 12.000, berarti ini 12.000. Kalau harga pembelian beras yang kedua itu 10.000, berarti sini 10.000. Nah, pedagang tersebut punya modal 48 juta. Modal taruh mana ya? Taruh sini apa bikin yang baru? Ingat ya, ketika pedagang itu kulaan istilahnya ya, dia beli beras, berarti kan dia menggunakan modalnya untuk membeli beras, ya kan? Maka modal ini kita letakkan di sebelah sini, ikut maksimal. Jadi dia punya uang atau modalnya itu 48 juta. 48 juta ini dia belikan beras yang jenis 1, itu harganya 12.000 per kilo. Dan uang ini juga digunakan untuk membeli beras yang kedua dengan harga 10.000 per kilo. Maka modalnya diletakkan di sini. Adakah yang belum dimasukkan ke tabel dari soal ini? Di sini tidak membicarakan keuntungan ya, jadi tidak perlu diberi baris lagi untuk keuntungan. Jika semua sudah dimasukkan ke dalam tabel, maka selanjutnya kita tentukan fungsi kendala. Fungsi kendala. Fungsi kendalanya ada siapa? Ada ini, X ditambah Y. Ingat ya, kalau menentukan fungsi kendala itu dia yang sejajar. Sejajar seperti ini. Ini fungsi kendalanya.
X tambah Y tandanya belum tahu, di sini 6.000. 6.000 tadi itu adalah daya muat kiosnya, tidak lebih. Tidak lebih artinya jangan sampai melebihi 6.000, tapi boleh kurang dari 6.000. Maka tandanya kurang dari atau sama dengan, sehingga ini tandanya kurang dari atau sama dengan. Ini sudah bentuk yang sederhana, tidak usah disederhanakan lagi. Kemudian yang kedua, pada harga pembelian ada 12.000. 12.000 ini punyanya beras yang pertama, kita misalkan dengan X, ditambah harganya juga 10.000, itu untuk beras yang kedua dimisalkan dengan Y, tandanya belum tahu siapa, kemudian modalnya itu 48 juta. Nah, siapakah tanda di sini? Ini 48 juta itu kan modal ya, modal. Kalau kalau pedagang beras itu dia beli beras yang pertama dan beras yang kedua, maka jumlah harga pembeliannya kan pasti harus kurang dari modal ya. Kalau lebih dari kan berarti nggak boleh, artinya ngutang begitu ya. Jadi biar dia aman punya modal segini buat kulaan, maka nanti harga kulaannya itu harus kurang dari atau sama dengan modalnya. Kurang dari atau sama dengan modalnya, sehingga di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian ini ada 00, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 1000. 12.000 X bagi 1000 hasilnya 12X, ditambah 10.000 Y bagi 1000 hasilnya 10Y, kurang dari atau sama dengan 48 juta dibagi 1000 hasilnya 48.000. Ini pun masih bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2. 12X bagi 2 hasilnya 6X, ditambah 10Y bagi 2 hasilnya 5Y, kurang dari atau sama dengan 48.000 bagi 2 itu 24.000. Nah, ini fungsi kendala yang kedua, dan ini tadi fungsi kendala yang pertama. Kemudian ingat, tadi X-nya itu banyak beras yang pertama, Y banyak beras yang kedua, dan banyak itu pasti positif, sehingga syarat yang selalu ada X lebih dari atau sama dengan 0, Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian, perlukah kita menuliskan fungsi tujuan? Tidak perlu kita tuliskan fungsi tujuan. Kenapa? Karena di sini kita tidak tahu keuntungan berapakah yang diperoleh dari pedagang beras. Jadi cukup ini saja yang kita tulis sebagai modal matematikanya. Sehingga untuk contoh yang keempat ini, model matematikanya itu ada X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6.000, kemudian ada 6X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 24.000, kemudian ada syarat yang selalu ada X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, beginilah cara menyusun model matematika. Jadi yang harus selalu kalian ingat adalah harus pasti yang pertama itu harus memisalkan. Siapa yang dimisalkan? Yaitu dia suatu jenis barang atau sesuatu yang punya harga sewa atau yang punya keuntungan. Jika bentuk soal yang seperti ini, berarti dia yang digunakan untuk mengeluarkan modal ini. Modal ini dikeluarkan untuk membeli barang beras jenis 1 dan beras jenis 2, berarti yang dimisalkan adalah beras 1 dan beras 2. Kemudian semua yang diketahui di soal kita tuliskan di tabel ini. Kemudian selanjutnya tuliskan fungsi kendala dan fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita tulis jika di soal ada harga sewa atau ada keuntungan. Kemudian hati-hati pada kalimat-kalimat ini, apakah tandanya kurang dari atau sama dengan, atau bisa jadi yang digunakan lebih dari atau sama dengan. Oke, selamat belajar, tetap semangat, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.